Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah apakah dia akan mengejarmu ataupun mungkin koneksinya akan mencarimu kalau kamu pergi jauh dari dirinya ya. Nanti kita pick a card ya, bagaimana situasi dan kondisinya, apakah dia akan mengejarmu, mencarimu ya ataukah tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kalian pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, saya sudah mengocok kartunya ya. Saya di sini bagi 2 pile, silahkan kalian pilih sesuai intuisimu ya. Dimana pile pertama di sebelah kiri saya ya, dan sebelah kanan adalah pile kedua ya. Oke, silahkan kalian pilih. Kalau ada 1 orang silahkan pilih salah satu. Kalau 2 orang bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Dan maaf agak berisik ya, suara kendaraan ya, ribut. Dan memang di lapangan lagi rame ya, di samping rumah ya. Jadi semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, di sini ya, file pertama, file kedua silahkan kamu pilih. Kalau kamu terlalu cepat ya, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, kamu pilih baru kamu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Saya mulai dulu dari file pertama, saya sisihkan file keduanya. Oke, untuk kalian yang memilih file pertama, bayangkan orang ini ya, kalaupun ada masih teringat ya, seolah-olah dia ada di depan kamu, menatapmu sambil fokus pada kartu kamu ya. Kamu fokus pada kamera ya, sambil saya baca 2 dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat apakah dirinya akan mencarimu atau mengejar kamu ya. Oke, apakah dia akan mencarimu nanti atau mengejarmu? Ada the star, ada the moon, ada two of sword, ada Ace of Wands, ada Three of Wands, ada Four of Wands, dan di sini ada the Chariot. Wah. Oke. Untuk file pertama di sini ya, saya merasakan di sini energinya nih, orang nih bucin nih ya. Dia sayang kamu, dia cinta kamu. Cuman terkadang kamu membuatnya sedih, kadang kamu membuatnya merana. Ini menurut dia ya. Mungkin kamu merasa bahwa Kak Ica saya yang dibuat merana gitu. Ya, aduh kok berisik sekali ya kendaraannya. Karena di sini ada twin flame. Di mana sama-sama saling merana, saling emosional, saling bingung terhadap keadaan, situasi, dan kondisi ini. Ya, dia sakit, kamu tersakiti. Karena di sini ada bicara tentang cinta tersakiti. Ya, dimana walaupun mungkin sudah ada pengganti, tetapi kok masih terkoneksi gitu. Jadi kalau mau dibilang sesuai tema kita,
koneksinya saya merasakan di sini ada triparty, ataupun mungkin koneksinya juga ini sahabat kamu juga kalau bukan pasangan ya, karena kalian mempunyai best friend forever yang mana saling merindukan, saling ingin kumpul reunian juga ya. Saya merasakan di sini energinya ya. Sama-sama sudah sibuk, sama-sama sudah pergi ya, mungkin mencari tempat ya, artinya keluarga gitu ya, saling punya kehidupan sendiri ya. Begitupun dengan kalau pasangan ya, dimana mungkin ini kamu terkoneksi dengan orang yang jauh. Kalaupun mungkin kamu sekarang masih bersama ya, koneksinya kayak kucing dan tikus gitu, ribut aja ya, ataupun malah saling menyakiti ya. Tetapi dalam hati ya dia tetap ada kamu gitu ya, ada kamu yang dia cari, ataupun mungkin koneksinya terbalik kamu juga masih mencarinya, masih menginginkannya, walaupun kamu sudah terkoneksi dengan yang lain, ataupun mungkin kamu sudah jauh di sana tapi masih mengingat akan dirinya ya. Kalau sahabat ya mungkin masih WA kontak-kontakan, kapan kita kumpul, kapan kita ketemuan ya. Jadi kalau mau dibilang sesuai tema kita, apakah dia akan mengejarmu? Iya, untuk pile pertama ya. Karena dimanapun kamu berada, walaupun fisik tidak bersama ya, tapi kamu terkoneksi secara jiwa, secara batin gitu ya. Ada saling merindukan, ada saling mengingat, nggak bisa dilupakan gitu aja. Artinya gini, kalau secara sahabat ya, energinya secara dari sisi sahabat, mungkin sudah mempunyai kehidupan masing-masing, tetapi ya teman ini terpilih gitu, bukan hanya asal teman yang hanya datang persinggahan gitu. Ini teman-teman terbaik, teman-teman terpilih yang mana ya kamu sudah tahu bahwa ini loh saya, ini loh kamu gitu ya. Begitupun dengan pasangan, nggak ada dusta, nggak ada drama ya, walaupun mungkin dramanya ya itu sama-sama saling belum mengakui akan betul-betul rasa cinta yang sangat mendalam gitu, karena masih ada ego di sini, ada gengsi di sini. Tetapi ya tidak bisa membohongi diri, pada saat dia sudah pergi, kamu atau dia rindu akan diri kalian gitu, atau kamu merindukannya gitu ya. Jadi ya kalau mau dibilang apakah dia akan mengejarmu, iya ya. Tetapi ada di sini dalam tanda kutip ya, Kak Ica, dia nggak ngejar saya, dia pergi. Ini mungkin bisa readingan bukan untukmu ya, ataupun mungkin koneksinya kamu merasa dia tidak mengejarmu, padahal dia mengejar. Ini dalam tanda kutip ya, mengejar dalam artian walaupun raga tidak mengejar ya. Ada juga yang bucin ya, karena saya lihat sini ada yang mengejar-ngejar gitu, ataupun raga tidak mengejar tetapi jiwa mencari gitu ya. Ini versinya seperti gitu ya. Jadi macam contohnya ini energinya di kamu. Oke, saya nggak ini dia, saya nggak mengejar dia karena dia udah punya pacar, tetapi saya masih merindukannya, saya ingin mendapatkan dia, saya ingin dia datang mengejarku gitu, berharap ya. Ataupun mungkin koneksinya ya, kalau semesta mau saya berjodoh dengan dirinya ya, artinya masih ada doa-doa untuk dia kembali gitu. Nah ini ya, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah dia akan mengejarmu atau mencarimu? Iya, mungkin mencari di sosial media atau dimanapun, seperti gitu ya. Oke, kita lihat koneksi dari inisial dan zodiaknya untuk pile pertama. Oke, di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf M, A, P, U, T, X, V, W, L, P, double energinya up, J, ada O, ada D, H, dan ada Q. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan SMA, PUT, XVL, XVWL, P, JOD, H, dan Q ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiak ya. Kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Gemini,
ada bintang Leo, ada Cancer, ada Libra, ada Capricorn, Virgo, ada Taurus, ada Aries, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, Leo, Cancer, Libra, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kalian di pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk kalian yang terkoneksi dengan pile kedua. Baik, kita lanjut lagi untuk pile kedua. Berikan energi kalian yang memilih pile kedua sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan sosok ya, dia sosok dirinya gitu ya, lagi menatapmu, tersenyum kepadamu ya. Oke, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kamu terkoneksi dengan orang yang di pile kedua ini ya. Kira-kira apakah dia akan mengejarmu atau mencarimu? Kita lihat. Oke, di sini ada Two of Pentacles, ada Nine of Sword, ada Ace of Pentacles, ada juga Knight of Wands, ada Eight of Wands, Page of Sword, dan ada King of Wands. Saya merasakan di sini energinya nih, orang nih egois ya. Orang super egois di mana dia memutarbalikkan fakta, pura-pura cinta, berdrama, hanya mau memorotin, hanya menyakiti, ya, hanya ingin duitmu, ya, fokus pada uang, ya. Terus juga mempermainkan cinta, banyak drama-drama ya. Dan saya merasakan di sini energinya nih, orang senang ketawa melihat kamu itu kayak macam menderita ya. Dia senang aja kayak macam jahil gitu ya, nih orang ya, jahil. Dan dia memang saya lihat di sini orientasinya ke sesuatu ya, bukan dirimu tetapi sesuatu yang kamu punya. Ya, jadi itu Cicak sudah menegaskan ya, bicara tentang uang, perasaan. Ini ada playboy dan playgirl yang hanya kalau mau ya entah uang entah seks ya, ataupun mungkin di sini ada drama-drama ya, karena takut kesepian. Jadi dia datang, dan pada saat dia mendapatkan yang lebih dengan dramanya, seolah-olah kamu yang bersalah dan akhirnya putus ya. Ibaratkan kamu nanti yang dibikin secara emosional ya, dimana kamu yang akan dia yang tersakiti dan gara-gara kamu gitu. Jadi kamu merasa bersalah, sangat-sangat merasa bersalah di situ ya. Jadi ada tekanan mental ya. Jadi kalau mau dibilang apakah dia ini orang baik, tidak. Di sini ada narcissistic personality disorder ya, orang yang hanya mau memanfaatkan ya orang-orang baik dan hanya mau mendapatkan sesuatu saja ya, keuntungan dari pasangan, tidak mau berjuang, mau diperjuangkan, mau yang sempurna padahal dia tidak dirinya sendiri tidak sempurna. Dan orang yang sebenarnya butuh akan cinta tetapi egonya sangat tinggi. Ya, dan paling suka, ini orangnya ini kayak ini ya, orang apa ya, kayak macam masih childish ya. Dia suka jahil, yang tadi saya bilang ya, suka jahil ya. Kadang-kadang putus nyambung, tidak dewasa. Dan juga saya merasakan di sini dia senang kalau kamu itu sedih atau menderita, ataupun bagaimana caranya supaya kamu tuh yang mengemis cintanya gitu. Ya, jadi kalau ada WA dulu kalau kamu sedih ya, kamu intinya dia mau kamu yang WA duluan, nanti dia balas ya. Kamu kasih kabar duluan, baru kamu telepon, baru dia angkat. Kalau tidak ya dia ibaratkan ya nggak respon, nggak lupakan kamu gitu, nggak kasih kabar, nggak kasih, seolah-olah kamu tuh kayak patung aja, casing doang bahwa oh saya punya pasangan, saya punya pacar, padahal secara, atau punya pasangan suami atau istri gitu ya. Padahal secara energi, secara fisik itu
menyakiti gitu, bukan saling sayang, saling support. Hanya di luar itu kelihatan sempurna ya, karena yang tadi saya bilang ada drama. Dia memperlakukan kamu seperti raja dan ratu pada saat dilihat orang ya, wah ini kamu cocok nih, wah ini nih ya, baik-baik saja kelihatannya, padahal secara emosional, secara jiwa sangat tersakiti. Ribut aja, marah aja tuh kecewa. Ya, di sini juga ada perselingkuhan, kamu maafkan dia lagi, dia ulang lagi. Pokoknya intinya bagaimana dia senang itu kamu tuh menangis dan memohon-mohon. Ya, dan ini yang terjadi. Ya, ataupun mungkin koneksinya dia hanya datang pada saat baiknya saja kamunya. Pada saat kamu susahnya ya dia pergi dengan alasan macam-macam supaya tidak ketahuan kalau memang dia modus. Supaya apa? Besok pada saat kamu sudah baik lagi ya dia datang kembali dengan masih bisa diterima gitu, ataupun dengan minta maaf, ataupun dengan apapun. Ya, ini orang juga ada berlindung dari agama ya, seolah-olah religi ya. Jadi saya bukan menyalahkan agama, tetapi kadang-kadang manusia itu untuk playing victim ya, supaya dikatakan baik ya, rajin ibadah, rajin ini, rajin, padahal hatinya busuk, hanya mengelabui orang supaya orang percaya bahwa oh ini orang baik gitu. Ya, nah ini hati-hati juga manusia-manusia toksik yang mengatasnamakan agama ya. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi orang-orang untuk kepentingan mencari simpati dari publik ya, dia memakai agama ya, bicara yang wah bagaimanapun gitu, yang pokoknya yang kelihatan bagus gitu untuk bisa mengambil simpati publik supaya dia dikatakan bagus atau menggolkan apa yang dia inginkan gitu. Oh ini orang baik, kita kasih kepercayaan untuk memegang contohnya jabatan ini, ujung-ujungnya dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi kalau mau kalau mau bicara tentang karir pun di sini tukang iri, dia mendapatkan semuanya gitu. Macam contoh dibilang ada 10 barang nih, ya dia mau ambil 10 gitu. Dia nggak mau memberikan satu pun atau dua ke orang, nggak mau bagi gitu. Dia serakah gitu. Seolah-olah dia mau kalian itu mengemis, minta dong ya. Nah ini, kalaupun mungkin koneksinya ada orang yang secara dibilangnya kemampuan ya, dia bisa dan dia menduduki satu jabatan yang dia inginkan ini ya. Orang ini, kalau ini bicara tentang karir ya, dia akan bagaimana caranya supaya menurunkan ya, dengan cara menjelek-jelekan atau apapun, dia pakai pihak ketiga ya, playing victim dan menghasut supaya diturunkan, supaya nama baiknya jelek, supaya orang menurunkannya, bukan dari dirinya tapi dia menghasut. Ini orang ini licik. Ini lebih banyak orang-orang yang mungkin politik, ataupun ya nggak usah politik juga ya, pokoknya ini dia pintar politik gitu ya. Jadi bagaimana cara menurunkan orang itu, dia pakai bola sodok gitu ya, jadi nggak langsung ke tujuannya tapi dia sorong kemana ya, arahkan ke kiri atau ke kanan, baru nanti dipantulkan sendiri dan akhirnya masuk gol ya. Dia pintar, ini orang licik, pintar ya. Makanya kalau bicara tentang percintaan ya kamu biasa tertipu, karena dengan mulut manisnya, rayuannya, muka yang penuh kesedihan, penuh pokoknya orang tuh nggak akan, kalau orang belum tahu dia, mereka percaya bahwa ini orang baik sekali ya. Orang yang polos, orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang tertindas, dan pasangannya yang salah gitu. Karena ya tadi saya bilang dia pintar drama, apalagi kalau bawa-bawa agama. Nah ini hati-hati ya, bukan berarti saya menuduh semua orang yang pergi ibadah itu, enggak, tetapi ini ada ya, orang yang baik pun ada. Jadi jangan kita uzon, tetapi manusia-manusia penuh drama ini kadang-kadang banyak yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi, seperti gitu ya. Oke, jadi kalau mau dibilang ya, pertanyaan kita untuk file kedua, apakah dia akan mengejarmu? Enggak. Dia mau kamu yang mengejar, dia mau kamu mengemis, dia mau kamu tuh bersujud meminta. Itu pun belum tentu dia akan kasih, belum tentu dia akan maafkan. Ini di sini ada, saya bilang tadi, narcissistic personality disorder. Kamu yang akan merasa bersalah atas kesalahan dia, tetapi dia pun tidak akan kamu minta maaf, tapi dia pun tidak akan memberikan maaf. Jadi orangnya kayak ada ya, namanya juga kelainan ya. Nah itu, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini ya siap-siap, dan kamu layani, siap-siap kamu gila juga, kamu sakit juga, sakit hati, sakit mental ya, dan fisik. Ini bisa terjadi. Ini lebih ke kalau intens ke pasangan ya, kamu akan stres karena kamu meladeni. Tetapi kalau kamu tidak meladeni ya hidupmu akan jauh lebih baik
ya, karena kalau kita bicara orang sakit ya pasti kita juga ikut sakit. Jangankan sakit ini secara mental ya, jangankan sakit mental gitu, sakit medis pun kan seperti gitu. Kita jaga orang sakit biasa ya, tiba-tiba kita juga badan ikut sakit. Apalagi kalau kita bicara dengan tekanan mental, kita terlihat biasa-biasa aja di luar, baik-baik saja di luar, padahal sudah sakit di dalam. Jadi jangan kaget kalau banyak penyakit medis muncul karena pikiran. Oke, jadi seperti gitu untuk file kedua. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi inisial dan zodiaknya. Baik, untuk koneksi inisial dan zodiak di sini kamu terkoneksi. Saya mulai dulu dari inisial ya. Kamu terkoneksi dengan huruf L, ada huruf D, ada huruf W, ada E, ada C, ada juga O, ada S, ada T, ada M, ada A, U, R, P, K, J, dan Z. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan L, D, W, E, C, O, S, T, M, A, U, R, P, K, J, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya di mana kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada juga Scorpio, ada Pisces, ada Gemini, ada Libra, Scorpio-nya double. Wow, Scorpio ya, berarti energinya sangat-sangat luar biasa nih ya. Orangnya toxic Scorpio ya, tapi bukan berarti semua Scorpio ya yang terkoneksi saja ya. Berarti kalau kamu terkoneksi dengan Scorpio untuk readingan ini ya berarti memang membuatmu sakit gitu ya, dengan drama-dramanya ya. Karena energinya up ya, yang berulang energinya up. Di sini ada juga Leo, ada Capricorn. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak ya, di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Scorpio, Sagittarius, Leo, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.